perkembangan teknologi itu ternyata menyebabkan ada dua karakter wilayah yang berbeda juga dalam hal kemajuannya gitu, dan itu bisa dilihat di desa ini. Risetnya itu memang sudah sangat lama ya, tahun 1990-an, dan saya kira memang memiliki perbedaan sosial, ekonomi, politik dengan situasi sekarang. Tapi menurut saya ini masih relevan untuk kita bisa menggambarkan, oh ternyata ya ada perubahan ya, ada perubahan ketika suatu wilayah itu memiliki perbedaan perlakuan gitu loh. Kayak misalnya kayak riset di psikologi itu ya, misalnya yang riset perkembangan itu, ketika seseorang dikasih seorang yang sama memiliki karakter yang sama dengan perlakuan yang berbeda, ternyata hasilnya itu juga berbeda gitu loh, dan itu bisa menunjukkan ternyata ada perubahan yang signifikan dengan perlakuan yang berbeda. Nah, di desa ini itu sangat kelihatan sekali ya. Ini dua desa ini karakternya sama. Sebagaimana kita pahami, yang disebut dengan desa itu apa? Desa itu adalah ketika basis produksinya adalah mayoritas pertanian, ya kan? Kemudian kemarin ada pertanyaan, bagaimana dengan desa yang tidak berdasarkan pertanian, misalnya desa nelayan, desa perkebunan, apakah itu tidak disebut pertanian? Sangat disebut, itu adalah desa. Karena apa? Mayoritas pekerjaan dari masyarakat di situ itu seragam, gitu loh. Seragam, dan itu membentuk karakter masyarakat yang seragam pula, gitu. Apalagi ditambah dengan sektor pekerjaannya itu adalah untuk surveillance dirinya, jadi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti halnya kalau kita kaji atau kita riset adalah kondisi pertanian di desa-desa di Jawa, kemudian di desa-desa dengan basis produksinya perkebunan, itu juga hampir sama ya, bahwa mayoritas tujuan dari pengembangan produksinya adalah untuk subsistensi dirinya. Nah, satu desa ini, yang desa yang mengalami kemajuan, salah satu gambar yang ada di sini ini adalah ditunjukkan bahwa pada awalnya masyarakatnya itu sama ya, tidak menggunakan teknologi atau mekanisasi pertanian. Jadi pertanian itu masih dijalankan dengan sangat tradisional. Cirinya adalah tidak menggunakan teknologi. Jadi semuanya itu dikerjakan oleh manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat pertanian di Jawa, itu adalah mengapa disebut sebagai pertanian tradisional? Karena tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja manusia dan padat karya. Biasanya kalau sektor-sektor produksi yang padat karya, itu adalah akumulasi modalnya kan lebih sedikit ya, dibandingkan dengan sektor itu tidak banyak padat karya atau padat modal, itu biasanya kan hasil produksinya itu lebih tinggi kan, karena dari hasil produksi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya aja kan sudah habis ya. Tapi kalau dia padat modal dengan tenaga kerja yang sangat sedikit kan, hasil produksi itu bisa untuk akumulasi kapital dari sektor produksi itu. Jadi tenaga kerja yang dibayar itu sedikit gitu loh. Nah, kalau tak padat karya, sektor pertanian di Jawa, di luar Jawa, dan di Indonesia khususnya, ini adalah masih konvensional dan mayoritas padat karya, dan hasilnya selalu dikatakan bahwa produktivitas pertanian itu tidak meningkat dengan berbagai macam faktornya. Tidak ada mekanisasi, kemudian tidak ada mekanisasi pertanian ya, kemudian kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada sektor pertanian, kemudian pengembangan riset pertanian juga sangat minim dibandingkan dengan sektor pariwisata misalnya. Nah, itu menjadi salah satu kendala kenapa pertanian di Indonesia itu masih sangat konvensional. Nah, di desa ini tuh bedanya ya, ini nanti dicek lagi kalau mau tertarik, nanti bisa pinjam buku saya ya untuk bisa menggambarkan gimana perlakuan berbeda apa yang dilakukan terhadap dua desa itu. Jadi satu desa ini di Subang Utara, ini karakternya sama ya, basis produksinya adalah pertanian. Di situ masyarakatnya petani semua, sama kan ya. Kemudian dia agak jauh dengan kota, jadi memang situasinya itu masih pedesaan. Tapi ingat ya, riset ini itu tahun 90-an yang saya kira memang situasinya berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan tentu urbanisasi di desa, artinya perubahan bentar ya. Mas Kenzi di sana dong.
di sana. Ibu nggak kedengaran nih. Nah, sebentar ya, saya pindah ruangan sebentar. Itu ya, jadi dua desa yang memiliki perlakuan yang berbeda tentu menghasilkan hasil yang berbeda. Di desa ini itu penggunaan teknologi sudah dilakukan, yaitu mekanisasi pertanian, kemudian mulai dari penanaman, kemudian panen, pasca panen itu menggunakan teknologi pertanian atau mekanisasi pertanian. Walaupun selalu dikritik ya bahwa mekanisasi pertanian itu selalu akan menjadikan banyak pengangguran di pedesaan, ya kan? Karena biasanya, misalnya panen, ya kan, kemudian menanam padi itu dilakukan oleh banyak orang. Itu tuh dilakukan dengan mekanisasi pertanian, gitu ya. Jadi inovasi dan teknologi di desa ini itu dilakukan atau katakanlah ada bantuan-bantuan yang datang ke desa itu digunakan untuk penggunaan teknologi dalam pertanian. Nah, selain dengan menggunakan teknologi, desa ini itu juga perkembangan komunikasinya, maksudnya alat-alat komunikasi yang memang belum internet seperti sekarang ya, tapi mungkin penggunaan media massa di desa ini itu sudah lebih maju dibandingkan dengan desa yang sebelumnya. Desa yang Subang Selatan, ini kan Subang Utara ya, dua desa tapi beda wilayah, tapi perlakuannya berbeda gitu. Dan tapi basis produksinya itu sama, yaitu petani padi ya, petani padi dan itu bisa jadi kemudian upaya dari pemerintah desa setempat ketika ada bantuan-bantuan itu dikonversi, digunakan untuk peningkatan produksi pertanian secara kolektif. Ya misalnya kayak membeli traktor ya, membeli traktor itu menggunakan uang negara atau uang bantuan, tapi kemudian disewakan kepada masyarakat. Tentu kan ada efisiensi kan dalam proses bertani ya. Kalau menggunakan mesin itu dan tenaganya tidak terlalu berat ya, seperti meningkatkan produk pertanian bisa mempercepat proses produksi pertanian gitu loh. Nah, kemudian di samping teknologi itu juga ada kemajuan komunikasi. Jadi alat-alat media massa itu sudah mulai berkembang di desa itu dibandingkan desa yang sebelahnya gitu. Nah, kemajuan dalam perkembangan komunikasi ini juga membuat perubahan juga, artinya masyarakat desa di situ itu open ya dengan misalnya dengan kebijakan pemerintah, kemudian dengan inovasi-inovasi itu open gitu loh. Open. Jadi masyarakatnya terbuka dengan perkembangan sehingga secara otomatis kemajuan desa itu lebih bisa ditingkatkan dibandingkan dengan desa yang sebelahnya yang di situ semuanya masih dikerjakan secara tradisional, inputnya itu input secara tradisional ya dalam produksi pertanian, dalam pemasaran dan sebagainya. Satu sisi perkembangan teknologi dan komunikasi juga belum meningkat di desa itu. Nah, dengan perlakuan yang berbeda ini ternyata kondisi pertaniannya itu juga mengalami perbedaan. Ternyata kemudian penggunaan teknologi itu menjadi penentu apakah suatu desa itu bisa mengalami kemajuan proses produksi. Di sini ternyata terbukti bahwa dan saya kira itu menjadi permasalahan nasional bahwa produktivitas di pertanian di Indonesia itu masih bersifat kebudayaan, sehingga
inovasi itu masih sangat minim gitu. Padahal dalam kenyataannya, beberapa dalam faktanya ya, negara-negara yang mengalami kemajuan di sektor pertanian, salah satu kuncinya adalah pengembangan teknologi pertanian, ya kan? Dengan mekanisasi, dengan distribusi yang maksudnya dengan jaringan-jaringan yang modern, ditata dengan menggunakan cara modern, itu ternyata memang lebih bisa mendorong perkembangan teknologi pertanian dibandingkan dengan desa atau sektor pertanian di desa yang tidak mendapatkan sentuhan itu. Jadi memang benar murni masyarakat setempat itu masih menggunakan cara-cara tradisional. Kemudian pertanian itu masih sebagai budaya ya kan, culture gitu ya. Sehingga yang dipentingkan bahwa yaitu hasil produksinya itu hanya untuk kebutuhan makan, belum sampai peningkatan gimana padi misalnya dijual, diproduksi dalam skala yang luas, kemudian dipasarkan dan seterusnya itu belum sampai di situ gitu loh untuk pertanian yang bersifat konvensional. Oke, sampai di sini ada yang komentar, silakan. Apakah ada yang mengalami desanya seperti itu? Atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan yang tinggal di desa ini, paling tidak kan ada gambaran apakah desanya itu mengalami kemajuan dalam ini ya, maksudnya dalam penggunaan produksi pertanian ya, bukan dalam penetrasi urbanisasi, yaitu perilaku masyarakat desanya yang seperti kota, bukan. Dalam hal ini adalah dalam produksi pertanian. Ketika produksi pertaniannya meningkat, tentu desa itu bisa mencukupi kebutuhan pangan sendiri, ya kan? Paling tidak paling tidak kebutuhan pokok dalam pemenuhan beras itu terpenuhi dan bisa dijual ke tempat yang lain, bahkan bisa menjadi pemasok pemasok kebutuhan pangan di perkotaan. Nah, biasanya desa-desa seperti itu tuh yang desa tersebut yang mengalami surplus pertanian, yang salah satu yang digenjot adalah mekanisasi pertanian. Yang menjadi kendala memang tidak semua tidak semua desa itu bisa melakukan hal tersebut gitu, karena memang seperti ini ya, penggunaan mekanisasi yang secara kolektif, misalnya dalam kelompok-kelompok tani itu tergantung di mana kelompoknya itu berada dan siapa penggeraknya gitu. Penggerak itu menjadi motor utama untuk bisa desa itu bisa swasembada pangan apa enggak. Sama halnya ketika sekarang kita mengamati adanya perkembangan desa wisata ya. Perkembangan desa wisata itu tidak semua desa di Indonesia itu bisa mengembangkan wilayahnya menjadi desa wisata. Karena pada sekarang ini yang paling menarik ya, itu memang desa wisata yang bisa menghasilkan surplus di desa dalam waktu yang cepat. Itu adalah salah satunya adalah desa wisata itu. Tidak semua desa-desa yang ada katakanlah alamnya menarik itu bisa di-create ya, bisa diwujudkan atau bisa dibuat menjadi desa wisata yang menarik. Kenapa? Karena motor penggeraknya ini tidak ada. Jadi dalam sebuah desa itu perlu seorang motor ya, perlu seorang aktor yang dia itu menggerakkan menggerakkan perubahan gitu. Dalam teori gerakan sosial itu ya, nanti kalau teman-teman banyak bicara gerakan sosial, itu ada aktor-aktor penggerak yang bisa menggerakkan massa, yang bisa mempengaruhi massa, sehingga perubahan itu bisa terwujud gitu. Termasuk dalam penggunaan mekanisasi pertanian ini, jika anak-anak muda katakanlah sebagai motor penggerak dari sektor pertanian itu tidak tertarik, tidak interest dalam pengembangan produksi pertanian, tentu stagnansi ya kan, tentu inovasi-inovasi dalam pengembangan produk pertanian juga tidak akan terjadi. Karena jangan berharap kepada petani yang sudah
petani yang katakanlah era lama yang sangat tidak sense dengan perubahan ya, pasti akan susah gitu. Jadi memang motor-motor penggerak dari inovasi, kemudian pengembangan teknologi pertanian itu adalah anak-anak muda gitu kan. Di beberapa titik bisa loh, bisa berkembang dan bisa menjadi pemasok bahan kebutuhan pangan secara nasional. Itu bisa di beberapa titik di beberapa wilayah kabupaten. Itu ada penggeraknya di kelompok-kelompok tani. Kemudian memang ada kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan dan itu real diwujudkan dalam pengembangan sektor pertanian itu, pembelian alat-alat, kemudian ya, ada pertemuan rutin, kemudian ada misalnya hama, ada serangan hama, itu apa yang harus dilakukan oleh kelompok tani ya ketika menyikapi musim seperti ini. Nah, itu ada di desa. Dan memang kelemahannya di Indonesia itu belum bisa secara masif karena memang aktor-aktornya di desa itu sangat kompleks dan sangat beraneka ragam ya, dan itu perlu inovasi-inovasi di tingkat lokal gitu loh untuk bisa melakukan perubahan seperti itu. Oke, silakan ada yang cerita mungkin di desanya bagaimana gitu. Assalamualaikum Bu. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Jadi menurut saya itu di desa itu karena SDM-nya belum memadai Bu. Contohnya itu kemarin itu kelompok tani dapat mesin traktor itu. Mesin traktor pemanen otomatis itu loh Bu. Lah karena rusak di bagian rantainya. Nah, itu jadi mangkrak. Jadi cuma dobro aja dibalik. Jadi seperti itu. Jadi kan karena kurangnya teknisi atau itu jadinya sepertinya masih kurang Bu SDM-nya. Iya, iya betul. Itu tidak hanya terjadi di desanya Mas Teguh, saya kira banyak di desa-desa yang lain itu permasalahannya itu sama gitu loh. Permasalahannya itu sama dan itu menjadi kegelisahan sebenarnya ya. Dan pada akhirnya kita ya sebagai masyarakat desa atau sebagai anaknya petani pasti akan beranggapan bahwa pertanian itu tidak memberikan keuntungan dan tidak menjanjikan masa depan bagi kita gitu loh. Karena memang pengembangannya, kemudian perhatian lah, sedikit perhatian itu sangat kurang terhadap pengembangan sektor pertanian. Dan itu saya kira terjadi hampir di semua wilayah, dan pada era pemerintahan ini sebenarnya bantuan-bantuan alat-alat pertanian itu juga sangat masif ya di desa itu. Cuman ya itu ya, bagaimana memeliharanya, bagaimana merawatnya itu masih kurang, sehingga ketika rusak, ketika sudah tidak berfungsi itu ya sudah gitu. Dan itu tidak ada katakanlah misalnya ada gerakan untuk ayo kita belajar tentang mekanisasi pertanian, itu juga minim gitu loh, karena memang kenyataannya itu nggak ada perhatian gitu loh untuk hal-hal seperti itu, kecuali memang masyarakat-masyarakat di pedesaan yang memang harus bertahan hidup di sektor pertanian itu mau nggak mau akan mengerjakan pertanian itu. Jadi memang pertanian itu masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan pokok ketika dia sudah tidak, masyarakat desa tidak diterima di sektor-sektor yang lain. Gitu. Jadi ya itu, dan itu menjadi permasalahan yang harus kita hadapi sekarang ya. Bagaimana pertanian itu ke depan ya pasti akan, saya kira lebih buruk jika tidak ada revolusi dalam kebijakan pertanian gitu. Yang menjadi catatan sebenarnya adalah tokoh anak muda itu sekarang diharapkan ya untuk bisa menjadi motor penggerak dalam sektor pertanian ini. Tapi memang sayangnya dengan kondisi realitas yang terlihat nyata bahwa sektor pertanian itu tidak menghasilkan, tentu anak muda kan tidak mau ya atau enggan untuk bagaimana bisa tertarik di sektor pertanian ini gitu.
Kemudian perusahaan-perusahaan yang di sektor pertanian itu lebih pada tentu tidak bergerak di sektor padi, jarang yang bergerak di sektor padi. Tentu di sektor perkebunan yang itu bisa skala ekspor gitu loh. Jadi keuntungan yang mereka dapatkan pasti lebih banyak dari biaya produksinya. Nah, padahal faktanya ketika kita bicara pertanian padi itu biaya produksinya itu selalu lebih mahal dibandingkan dengan hasil produksinya. Gitu. Sehingga kan selalu dikatakan bahwa petani itu selalu tidak cocok gitu loh. Jadi antara yang diproduksi dengan biaya produksinya itu tidak seimbang gitu loh. Ya akhirnya ya sudah bahwa pertanian itu ya hanya untuk ini aja memenuhi kebutuhan pangan aja, tidak ada keinginan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian. Walaupun ada hasilnya ya sekedarnya kan, pasti masyarakat petani yang kemarin kita pelajari masyarakat subsisten itu dia akan bekerja berbagai macam jenis pekerjaan sehingga masyarakat itu bisa survive gitu. Jadi pertanian itu hanya mensupport pangan dalam hal ini beras, sementara kebutuhan-kebutuhan yang lain itu disupport dari bekerja di luar sektor pertanian, menjadi buruh di kota, ya kan, kemudian wirausaha, UMKM, ya kan, kemudian buruh bangunan, pembantu rumah tangga, kemudian kerja di pabrik dan sebagainya. Jadi itu adalah surveillance masyarakat pedesaan di Indonesia. Dan itu fakta ya, real di masyarakat kita itu mayoritas seperti itu. Nanti kalau ada tawaran yang menarik bahwa tanahnya itu akan dibeli oleh investor, entah mau dibangun pabrik, entah mau dibikin kampus, entah mau dibuat kos-kosan, entah mau dibuat ruko, pasti masyarakat itu akan lebih tertarik menjual tanahnya ya dengan harga yang tinggi dibandingkan mengelolanya itu, mengelola tanah itu untuk pengembangan sektor pertanian yang hasilnya memang tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, itu real ya. Jadi tantangan pengembangan pertanian di Indonesia itu seperti itu gitu, dan itu membutuhkan kebijakan dari pemerintah, membutuhkan anak-anak muda yang sense, yang memiliki rasa kecintaan terhadap sektor pertanian, kemudian dan dia punya tanah untuk mengembangkan pertanian. Nah, itu menjadi kunci ya tentang pengembangan sektor pertanian ini. Oke, silakan yang lain ada komentar. Izin bertanya, Bu. Silakan. Mungkin yang pertanian di desa yang pertanian tradisional atau padat karya, mungkin hal tersebut apakah bisa menjadi sebuah mekanisme sosial kontrol, Bu? Soalnya kan kalau misal di desa itu anak-anaknya itu kayak harus membantu orang tuanya sepulang sekolah, terus membantu orang tuanya. Nah, menurut saya itu bisa menjadi sebuah sosial kontrol agar masyarakatnya tertib dan tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh karena sepulang sekolah mereka harus membantu orang tuanya gitu, Bu. Apakah bisa disebut Ya. seperti itu? Nah, gimana ya, sebenarnya kalau kita bisa menganalisis lebih luas ya, bahwa ya itu pengembangan sektor pertanian yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu kan sebenarnya kita belum meningkat ya dalam inovasi pertanian. Kita masih kalah jauh dari Vietnam, dari Thailand dalam pengembangan produksi pertanian itu kita masih jauh. Produksi padi itu juga kita selalu ketinggalan jauh kan, dan ketika kita membutuhkan beras, kita selalu mengimpornya kan dari Thailand, kemudian dari Vietnam gitu kan, karena memang di sana produksinya melimpah dan kondisi geografisnya itu sangat memungkinkan untuk produksi padi. Sementara di kita, kalau bisa kita
bandingkan dengan Thailand atau Vietnam, itu kan jumlah lahan pertanian kita kan sebenarnya sangat luas kan, dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi koordinasi kebijakannya itu belum terintegrasi menjadi maksudnya sampai ke level masyarakatnya itu ada inovasi dan ada upaya bahwa ketika dia memproduksi pertanian itu ada upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dalam skala luas. Nah, itu belum ada gitu loh, sehingga pertaniannya itu ya dijalankan seperti yang sekarang teman-teman lihat di desanya masing-masing. Kalau ditinggal di desa, mohon maaf ya, yang tinggal di kota pasti tidak akan situasinya pasti berbeda. Bagi yang tinggal di desa pasti akan kerasa bahwa ya seperti itu dari dulu, kemudian diwariskan dari tahun ke tahun tuh seperti itu gitu loh. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa, tapi memang belum bisa skala masif secara nasional gitu loh. Tadi yang saya bilang bahwa spot-spot di wilayah itu yang di situ ada aktor penggeraknya ya kan, kemudian ada kebijakannya, kemudian ada lahan yang memang produktif untuk pertanian, itu bisa digenjot untuk menjadi peningkatan produksi pertanian. Nah, ketika tadi ditanyakan, ketika pertanian yang kita jalankan seperti ini, itu bisa menjadi kontrol sosial. Nah, ini sebenarnya perlu dikaji lebih jauh ya pertanyaannya, kontrol sosial yang seperti apa gitu. Terus kalau misalnya pertanian dijalankan dengan mekanisasi atau dengan cara modern, apakah tidak bisa menjadi kontrol sosial? Nanti kita tidak serta-merta bisa menjawab itu ya, perlu ada riset yang mendalam gitu. Lalu kita ya selalu beranggapan bahwa dengan situasi yang sekarang itu sudah terjaga sistem sosialnya, sudah bagus masyarakatnya, itu bisa mempertahankan kolektivitas masyarakat. Kemudian kita agak lupa bahwa pertanyaannya, apakah ketika kita mengkonversi kebijakan pertanian kita menjadi lebih modern, itu situasi sosialnya berubah? Belum tentu kan? Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang menurut saya sangat bisa adaptasi dengan situasi, walaupun tidak secara cepat gitu kan. Pasti kita itu butuh waktu yang panjang, waktu yang lama untuk adaptasi terhadap situasi yang baru gitu. Ketika suatu saat ya, ini sebenarnya impian saya ya, gimana ketika pertanian kita itu maju, kemudian pemuda-pemudanya itu senang untuk tinggal di desa dan mengembangkan sektor pertanian, ya kan. Kemudian ada kebanggaan ketika bekerja di sektor pertanian, kemudian ada inovasi, seperti halnya kayak pengembangan wisata itu loh, desa wisata. Ketika anak-anak desa itu bekerja di sektor wisata, tentu senang gitu kan, rapi cara berpakaiannya, tapi memang ada imbal hasilnya yang sangat cepat ya. Ketika bekerja itu udah langsung mendapatkan uang gitu. Sebenarnya sektor pertanian tuh bisa loh kalau dikreat seperti itu tuh. Misalnya dengan menanam tanam sayuran itu kan bisa dibikin modern, dikemas modern, dan sekarang itu ada beberapa pengusaha yang memang mengembangkan pertanian itu dengan cara kekinian ya, penggunaan teknologi itu loh, misalnya kayak penggunaan aplikasi untuk menjual hasil produksi pertanian, karena memang generasi milenial itu kan memang sangat adaptif dan sangat natif dengan teknologi. Makanya pertanian pun juga harus disentuh dengan teknologi itu dalam proses pemasarannya gitu. Kan misalnya kalau kalian klik di Google itu kan di Google Play ya, itu ada aplikasi-aplikasi yang kita itu bisa belanja sayur dengan mudah gitu ya, tidak harus kemana-mana dan fresh gitu kan dengan harga yang terjangkau. Nah itu kan sentuhan-sentuhan teknologi itu menjadi penting gitu loh. Nah, pertanyaannya ya, apakah dengan adanya sentuhan teknologi itu, masyarakat petani di pedesaan itu kemudian tidak memiliki kontrol sosial? Kan tidak serta-merta seperti itu ya. Jawabannya bahwa pertanian sekarang itu memang iya bisa masyarakat itu kolektif. Nah, apakah ketika kita menggunakan modernisasi pertanian itu kolektivitas hilang? Bisa kita samakan dengan misalnya dulu kita tidak mengenal Gojek, kita itu naik ojek biasa gitu ya, ojek pengkolan. Nah sekarang itu kan tertransformasi semuanya, itu kebutuhan bisa disediakan dengan aplikasi Gojek itu. Relasinya itu berubah menjadi sangat rasional gitu kan masyarakat ya.
Dan itu tidak mempengaruhi solidaritas kita, kemudian kontrol sosial kita. Ya memang kita harus adaptasi kan dengan modernitas, dengan penggunaan teknologi itu yang saya kira tidak bisa dibendung ya kehadirannya gitu. Nah, itu ya, ini perlu riset mendalam nih Mbak Dani ya tentang pertanyaan itu. Ya memang sekarang itu bisa menjadi buffer, pertanian itu bisa menjadi buffer dan bagi masyarakat pedesaan. Tapi kalau itu bisa dikembangkan lebih keren lagi, itu sebenarnya bisa dan masyarakat tidak kehilangan kontrol sosial, solidaritas sosial dan pasti akan adaptasi dengan situasi yang baru gitu. Nah, pertanyaannya itu sudah sejauh mana perhatian dalam pengembangan sektor pertanian itu? Sudah seberapa bangga kita dalam mengembangkannya? Nah, itu menjadi catatan ya, menjadi garis besar kenapa pengembangan sektor pertanian itu menjadi sangat lamban gitu. Tuh, silakan ada yang mau komen yang lain? Ini sudah saya kasih pengantar tuh situasinya ya di di desa sekarang ini itu seperti sedemikian gitu. Bu, izin berkomentar dan bertanya. Oke, silakan. Ini siapa ya? Iqbal. Iqbal. Oke, silakan. Ini Iqbal tuh yang dari mana itu? Bengkulu itu ya, Mas? Bukan, Bu. Kulon Progo saya. Oh, Kulon Progo. Ya, Saya silakan. bertanya terkait sistem pertanian yang tadi Ibu sampaikan dan mungkin teman-teman juga sampaikan terkait kemajuan teknologi saat ini. Mungkin teman-teman dan Ibu selaku dosen dan pengajar memberikan inovasi pertanian yang modern itu diiringi dengan teknologi yang maju. Apakah dengan kemajuan teknologi yang misal kita panen sudah dengan mesin, kita menanam sudah dengan mesin, terus kalau di Jawa derep dan maton mungkin kedepannya dengan mesin, apakah itu tidak mematikan pekerjaan buruh tani yang ya emang mata pencaharian dia ya dari itu, dan kalau misal ada digantikan mesin, apakah mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi? Mungkin itu juga bisa menjadi kajian atau ya mungkin sekedar pertanyaan bagi saya. Terima kasih. Oke, yang lain silahkan bisa komentar ya, bisa. Saya kira mungkin apa yang pendapatnya sama atau mungkin berbeda dengan Iqbal. Nah, kira-kira apa ketakutan-ketakutan kita dengan menggunakan mekanisasi itu apakah akan menggerus itu semua atau sebenarnya itu sebagai peluang ya, peluang bagi kita untuk sebenarnya lebih inovasi lagi gitu kan. Karena ini tantangan ke depan ya, teman-teman semua ini yang harus kita hadapi ke depan itu memang situasi yang sedemikian gitu loh. Apakah akan ketakutan kita akan menggunakan itu nanti khawatir bahwa mereka tidak mendapatkan penghasilan, tidak ada pendapatan yang lain, atau sebenarnya bisa kita konversi ke bentuk yang lain yang lebih inovasi gitu, inovatif gitu loh, sehingga sama-sama berjalan gitu kan mekanisasi, tetapi tidak mengikis tenaga produktif di pedesaan gitu. Silakan, ada komen yang lain? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan, Mbak. Mungkin kedepannya petani itu nggak akan sepenuhnya kehilangan pekerjaannya apabila dilakukan mekanisasi pertanian. Karena apa? Karena ketika kita dari awal melakukan sosialisasi, kemungkinan hal itu nggak akan terjadi. Misal sosialisasi itu tentang apa? Berupa kayak sosialisasi bagaimana penggunaan teknologi tersebut, terus nanti kayak pembagian tugas, gimana masyarakat yang tadinya masih konvensional, kalian tuh harus mengerjakan di bagian teknologi ini, atau mungkin suatu saat memegang remote kontrolnya gitu, Bu. Jadi mungkin tetap bisa nggak kehilangan kerjaan gitu, Bu. Iya. Oke, ada yang lain? Ayo komen yang mungkin yang tinggal di desa kerasa ya. Ya, maksudnya bisa ngelihat gitu kan di sekitarnya gitu. Fenomena-fenomena yang
benar-benar kita hadapi kan ya sekarang ini ya, bagaimana rumitnya masyarakat desa gitu, khususnya yang memang memiliki basis produksi pertanian. Kalau misalnya anak-anak muda, itu kan memang situasinya itu memang di-drive, memang didorong untuk tidak bekerja di sektor pertanian. Walaupun sebenarnya itu menjadi PR ya, bagaimana ketika anak muda itu tidak mau atau enggan atau tidak peduli dengan sektor pertanian gitu. Silakan yang lain komen. Oke, jadi kalau saya pribadi itu sepakat dengan pendapatnya Dani ya, bahwa memang yang seperti saya sampaikan tadi bahwa situasinya sekarang memang itu menjadi kontrol sosial bagi masyarakat desa saat ini gitu. Nah, apakah ketika nanti dirubah itu memang secara kasat mata, maksudnya secara realnya itu memang akan menggeser tenaga kerja produktif yang kurang mendapat, tidak memiliki keahlian lain. Tapi menurut saya itu bisa dikonversi, keahlian itu bisa ditingkatkan gitu loh untuk masyarakat pedesaan yang tidak bisa derep lagi gitu. Nah, sebenarnya permasalahan dalam pengembangan produksi pertanian itu adalah inovasi setelah pasca panen. Nah, misalnya yang sering terjadi ya ketika panennya itu secara bersamaan, tentu harganya itu pasti turun. Ya kan, kalau misalnya lagi barengan panen cabai, pasti dari harga cabainya 1 kilo bisa jadi 50.000, bisa turun cuma 10.000. Dan itu karena apa? Karena panennya barengan kan, hampir semua petani itu sama. Nah, yang perlu diinovasikan atau yang perlu pengembangan teknologi itu adalah bagaimana bisa mengembangkan hasil pertanian itu bisa awet, misalnya ya, bisa dibikin tidak dijual dalam bentuk cabai, tapi sudah dikemas-kemas menjadi maksudnya sambal atau produk yang sudah pasca produksi gitu loh. Jadi sudah tinggal jual. Nah, itu kan menjadi peluang-peluang bagi masyarakat di desa kan sebenarnya. Jadi pasti dengan mekanisasi, dengan kecepatan dalam produksi, tenaga-tenaga itu bisa kita konversi untuk inovasi sebenarnya gitu loh. Nah, itu tadi misalnya bagaimana dikemas menjadi produk yang menarik. Nah, itu kan perlu tenaga-tenaga kerja tadi itu bisa dialihkan ke situ, tapi memang itu perlu kerja keras ya. Tidak serta-merta pasti itu terwujud. Perlu ada pelatihan dari pemerintah, perlu ada beberapa dukungan dari stakeholder yang lain untuk mendidik tenaga di desa ini menjadi lebih inovatif dalam pengembangan pertanian. Sebenarnya di beberapa titik memang sudah mulai ada perhatian secara serius ya dalam pengembangan ini. Misalnya ada pengemasan produk, itu ada tuh sudah di desa-desa itu, saya lihat di tetangga-tetangga saya itu sudah ada pengemasan produk pertanian, kemudian ada pelatihan, itu sudah mulai dan itu merupakan upaya kecil ya untuk bisa inovasi dalam pengembangan produk pertanian gitu loh. Itu yang sangat penting gitu. Jadi tenaga kerja tadi itu bisa kita konversi. Caranya gimana? Ya itulah dibuat pelatihan, dilatih. Karena memang selama ini perhatian dalam pengembangan produksi ini sangat minim gitu loh. Sehingga inovasinya juga sangat rendah gitu. Nah, begitu nanti kita menggunakan teknologi, saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Pasti masyarakat itu adaptasi dan itu bisa dikonversi gitu loh dengan keterampilan yang lain yang justru itu bisa meningkatkan inovasi pertanian. Bagaimana jagung bisa dikelola menjadi pasca pertanian ketika harganya murah saat itu, produk yang lain seterusnya itu. Jadi itu yang saya kira perlu dikembangkan dan kalau saya sih tidak khawatir loh pengembangan teknologi itu memang pertanian sebagai salah satu sektor penopang ekonomi di pedesaan itu emang harus dibuat maju gitu loh, dibuat
menggunakan teknologi, menggunakan sentuhan-sentuhan perubahan yang baru gitu. Kalau misalnya masih seperti itu ya memang hasilnya ya seperti itu saja gitu kan. Dan kita pun enggan gitu loh. Dan ini hasil riset 2 desa ini kan sudah menunjukkan ya bahwa dengan adanya sentuhan teknologi itu bisa meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Daerah kalau di Kulon Progo misalnya ya, dari hasil pertanian itu pasca pertanian itu diolah, dikelola, dikemas dengan cara modern, itu tentu pasti bisa bersaing dengan hasil-hasil produksi dengan tidak dari petani saja, tapi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mengemas produk itu dengan bagus. Tapi kan memang perlu kerja keras ya kan, perlu inovasi, perlu aktor di situ, yang semuanya itu memiliki tujuan yang sama untuk inovasi, dan itu sangat berat karena memang layer-layer atau sistem sosial di pedesaan itu kan sangat rumit ya untuk bisa memiliki inovasi dan daya saing. Jangankan sampai di situ, ada bantuan aja misalnya ya, itu sudah ribut, gimana, ini kok nggak sama, ini kemudian diuangkan untuk kebutuhan lain dan sebagainya. Toh pada akhirnya nanti pengembangan pertanian juga sangat lambat lagi ya, karena bantuannya udah dipakai yang lain. Nah itu tuh permasalahan di tempat kita yang memang sangat rumit gitu loh, masyarakat, sistem masyarakatnya itu sangat rumit gitu kan. Jadi untuk sampai inovasi itu kita tuh kayak belum sampai gitu loh. Tapi memang kita tidak boleh tidak boleh pesimis ya. Semuanya pasti bisa dilakukan dengan kecil-kecil, nanti saya kira pasti bisa. Karena memang bagaimanapun masyarakat kita itu kan sudah terkonstruksi menjadi masyarakat yang sudah bertahun-tahun katakanlah ya, sudah mengalami kolonialisasi, ya kan, penetrasi dan sebagainya, yang membuat itu memunculkan inovasi itu tidak mudah gitu loh, karena sistem sosialnya itu yang sangat rumit gitu, cenderung konflik ya kan, dan seterusnya. Oke, ada yang disampaikan lagi? Hari ini kita memang bahas itu, sebenarnya mau kita sambung dengan involusi, tapi saya kira sudah cukup ya yang kita diskusikan hari ini. Atau ada yang mau komen lagi? Silakan, boleh. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Saya ingin bertanya, untuk kelas ini apakah bersedia untuk perkuliahan tatap muka? Mayoritas belum, Bu. Mungkin bulan Mayoritas depan. belum. Bulan depan. Ya, Beberapa mata. Oke, ya sudah, kalau memang belum ya kita tunggu ya perkembangannya, dan memang di sosiologi sendiri belum ada satupun mata kuliah yang tatap muka, karena dosen dan mahasiswanya itu belum sepakat untuk tatap muka gitu, karena memang situasinya masih seperti ini ya, baru adaptasi. Kemudian kalaupun tatap muka itu juga akan ada permasalahan baru, karena dalam waktu yang sama itu harus tatap muka dan daring ya, karena kan tidak boleh satu kelas misalnya ini 39 tuh ikut tatap muka semua, kan belum berani. Jadi paling maksimal dibatasi 15 orang, jadi separuh dulu gitu kan. Jadi nanti kan malah belum belum efektif. Jadi kalau memang nanti tolong disampaikan kalau misalnya di kelas ini ada katakanlah 5 orang, kemudian ya 5-10 yang mau tatap muka silahkan ya, misalnya yang ada di Jogja pengen tatap muka, ya kita upayakan bisa gitu. Kalau yang di luar Jogja ya masih bisa mengikuti daring, karena ini masih proses adaptasi ya untuk perkuliahan tatap muka. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Nanti silahkan yang tertarik dengan isu ini bisa banyak-banyak baca buku, dan di Google Scholar saya kira banyak sekali jurnal tentang inovasi di pedesaan misalnya, kemudian kemajuan teknologi di pedesaan dan seterusnya, itu banyak sekali bisa di-download. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan tertarik dengan isu ini bisa diskusi dengan saya lebih lanjut gitu.
Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih ya Terima kasih, Bu. semuanya. Tetap sehat, Izin, Bu, tetap sama-sama. semangat. Terima kasih Bu. Ya, See you di ya offline, Bu. sama-sama. Oke. Terima kasih, Bu. Dadah.